Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, hasil akhirnya itu, yaitu yang mengenai sistem informasi pendataan prestasi anggota UKM Neotelmetri. Di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Ahmad Fadli Ramadan dengan BP 19-1152-1006, terus ada rekan saya Lisca Angriani 19-1152-1012, lalu ada Anissa Aprilia 19-1152-3006, dan Muhammad Farhazodi 19-1152-2030. Baik, langsung pada materi pembahasan. Itu yang pertama akan disampaikan mengenai deskripsi proyek, yang kedua analisis kualitatif dan kuantitatif, ketiga proses bisnis, keempat SDLC, dan 5 demo program. Yang pertama, deskripsi proyek yang akan saya sampaikan sendiri. Sistem informasi pendataan prestasi anggota UKM Neotelmetri merupakan sebuah sistem yang nantinya dimanfaatkan oleh UKM Neotelmetri Universitas Andalas untuk merekap data-data anggota yang mendapatkan prestasi dari mengikuti kegiatan seperti lomba ataupun event lainnya. Sebagaimana berdasarkan penelitian kami sebelumnya, UKM Neotelmetri masih menggunakan cara manual dalam merekap data-data anggota yang memiliki prestasi. Seperti merekap data masih disimpan di Microsoft Excel dan Microsoft Word. Namun tidak menutup kemungkinan bisa saja suatu saat file rekapan ini bakal hilang gitu. Tentu sangat mempersulit UKM Neotelmetri untuk merekapnya ulang kembali. Maka dari itu, kami mengusulkan adanya sistem informasi pendataan prestasi anggota UKM Neotelmetri guna untuk mempermudah dalam merekap data anggota berprestasi tersebut. Yang kedua, ada analisis kuantitatif dan kualitatif yang akan disampaikan oleh Lisca. Pada Lisca dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisa kuantitatif. Next. Di sini kami telah mengajukan 7 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama yaitu menurut saya penting untuk mengetahui data prestasi anggota UKM Neotelmetri. Lalu yang kedua adalah selama ini pendataan prestasi anggota UKM Neotelmetri masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, saya merasa pendataan prestasi anggota UKM Neotelmetri yang lengkap dan jelas bermanfaat bagi saya sebagai referensi. Yang keempat, saya merasa kesulitan dalam mengetahui data prestasi anggota UKM Neotelmetri. Kelima, saya merasa pendataan prestasi anggota UKM Neotelmetri saat ini kurang efektif. 6. Saya merasa pendataan prestasi anggota UKM Neotelmetri akan memudahkan pihak universitas memberikan apresiasi kepada mahasiswa. Yang ketujuh, menurut saya sistem pendataan prestasi ini sangat dibutuhkan bagi anggota UKM Neotelmetri, di mana dengan skala Likert-nya yaitu yang 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Next. Berikut adalah hasil dari data kuesionernya, di mana di sini terdapat 20 responden. Next. Lalu di sini kami telah melakukan uji validitasnya, di mana dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan itu ialah valid. Next. Lalu di sini juga dilakukan uji reliabilitas. Ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa jumlahnya itu ialah reliable dengan kategori tinggi. Next. Lalu kesimpulan analisa kuantitatif ini ialah berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran dengan metode kuesioner ini bernilai valid dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Next. Selanjutnya ialah hasil dari analisa kualitatif. Di mana di sini yang pertama yaitu dilakukan pengumpulan data, di mana di sini terdapat 2 yaitu ada penyajian data, lalu redaksi data, pemisahan hal-hal penting dan tidak penting sehingga data yang terkumpul lebih terfokus pada tujuan peneliti. Lalu selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Next. Nah, di sini terdapat beberapa informan yang telah kami tanyai.
Yang pertama yaitu Dita Marisa Iza dengan angkatan 2017 jurusan Teknik Industri. Prestasi yang ia raih ialah juara 1 poster competition pada event Mechanical Creativity pada tahun 2020. Lalu informan kedua yaitu Yozi Amasda Yude angkatan 2017 dengan jurusan Teknik Elektro. Prestasi yaitu juara 3 dalam event lomba desain alat 2019. Lalu yang ketiga ada informannya Ilham Prima angkatan 2017 dengan jurusan Agroteknologi. Prestasinya yaitu juara 1 short movie pada event Alek Gadang Mahasiswa Pertanian 2019. Prestasi yang kedua yaitu pemenang favorit dalam event vlog competition. Next. Nah, di sini terdapat beberapa hasil dari redaksi data. Pertanyaannya yang pertama yaitu, pernahkah Anda mendata prestasi Anda selama menjadi anggota UKM Neotelemetri? Nah, di sini untuk informan 1, 2, dan 3 itu menjawab pernah. Analisisnya ialah ketiga informan menyatakan bahwa mereka pernah mendata prestasi mereka selama menjadi UKM Neotelemetri. Lalu yang kedua, jika iya, apakah pendataan prestasi tersebut dilakukan secara manual? Analisisnya ialah ketiga informan menyatakan bahwa mereka melakukan pendataan prestasi mereka masih secara manual. Next. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada kesulitan dalam pendataan prestasi Anda selama menjadi UKM Neotelemetri? Nah, untuk informan 1 menjawab kesulitan sih tidak ada, palingan cuma cara pendataannya aja yang kurang maksimal. Anggota yang melapor ke koor secara lisan atau tulisan terkait prestasi yang diraihnya, kemudian koor akan merekap prestasi tersebut. Sedangkan informan kedua dan ketiga menjawab sedikit dan ada yang menjawab tidak. Analisisnya ialah kedua informan menyatakan bahwa mereka merasa sedikit kesulitan dalam mendata prestasi mereka selama menjadi anggota UKM Neotelemetri, sehingga prosedur pendataan prestasi yang masih dianggap kurang maksimal karena masih dilakukan pendataan secara manual. Sedangkan ada satu informan yang menyatakan bahwa dia tidak menemukan kesulitan pada saat pendataan prestasinya selama menjadi anggota UKM Neotelemetri. Next. Pertanyaan keempat, apakah data prestasi anggota UKM Neotelemetri dapat menjadi referensi Anda dalam mengikuti perlombaan selama menjadi anggota UKM Neotelemetri? Informan pertama menjawab yaitu ya, karena bisa diekspor jenis-jenis lomba apa saja yang bisa diikuti. Sedangkan informan kedua menjawab bisa, dan informan ketiga menjawab bisa iya dan bisa tidak karena setiap perlombaan memiliki kriteria tertentu. Nah, analisis ketiga informan menyatakan bahwa data prestasi anggota UKM Neotelemetri dapat menjadi referensi Anda dalam mengikuti perlombaan selama menjadi anggota UKM Neotelemetri. Selanjutnya, pertanyaan kelima ialah, menurut Anda, jika terdapat sistem untuk pendataan prestasi anggota UKM Neotelemetri, apakah Anda akan sangat bermanfaat bagi UKM itu tersendiri? Informan pertama menjawab ya, sangat bermanfaat karena bisa diakses secara cepat dan mudah oleh siapa saja. Selalu informan kedua menjawab bisa banget, buat bikin anggota jadi lebih semangat jika yang punya poin tertinggi dapat hadiah yang wow. Lalu informan ketiga, akan sangat bermanfaat dan hak tersebut bisa jadi referensi bagi anggota-anggota baru. Hasil analisisnya ialah ketiga informan menyatakan bahwa dengan adanya sistem untuk pendataan prestasi anggota UKM Neotelemetri akan sangat bermanfaat bagi UKM Neotelemetri itu sendiri. Nah, hasil penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informan 1, 2, dan 3 pernah melakukan pendataan prestasi mereka selama menjadi anggota UKM Neotelemetri, namun masih dilakukan secara manual. Sebanyak 2 dari 3 informan menyatakan bahwa mereka sedikit kesulitan dalam melakukan pendataan prestasi mereka selama menjadi anggota UKM Neotelemetri, dikarenakan prosedur yang sangat panjang saat melakukan pendataan karena melakukan pendataannya yang masih manual. Nah, ketiga informan ini setuju bahwa dengan adanya pendataan prestasi anggota UKM Neotelemetri akan bermanfaat bagi anggota UKM yang lainnya karena dapat menjadi referensi mereka dalam mengeksplor banyak perlombaan. Dengan hadirnya sistem pendataan prestasi anggota UKM Neotelemetri dalam mengeksplor banyak perlombaan,
akan sangat bermanfaat bagi anggota UKM Neotelemetri karena dapat dengan mudah mendata prestasi anggota serta dapat menyimpan dan melihat prestasi anggota yang ada. Nah, di sini terdapat verifikasi data atau kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu kesimpulan yang bisa ditarik dari data kualitatif yang sudah diredaksi dan disajikan adalah anggota UKM Neotelemetri merasa sedikit kesulitan dalam mendata prestasi mereka selama menjadi anggota karena pendataannya itu masih dilakukan secara manual. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 berusaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan membuat sebuah sistem informasi pendataan prestasi untuk anggota UKM Neotelemetri dengan harapan dapat memudahkan anggota UKM Neotelemetri mendata prestasi mereka dan juga dapat membantu UKM Neotelemetri lainnya dalam mengeksplor perlombaan dengan prestasi UKM yang ada sebagai referensi. Bisnis yang akan disampaikan oleh Muhammad Farhanzudi. Kepada Muhammad Farhanzudi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Dari sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Baiklah, di sini ada pendataan prestasi anggota UKM Neotelemetri. Dimulai dari mengikuti lomba. Apakah lomba tersebut menang? Jika lomba tersebut menang, maka koordinator divisi operasional akan merekap peserta pemenang dan data tersimpan, lalu data telah tersimpan di dokumen dan proses selesai. Dan jika tidak menang, maka proses langsung selesai, tidak ada data yang akan direkap. Proses bisnis yang sedang berjalan dirincikan sebagai berikut. Berdasarkan proses bisnis yang berjalan pada pendataan prestasi anggota Neotelemetri. Terdapat dua aktor di dalamnya, yaitu core divisi operasional dan anggota berprestasi. Proses bisnis ini dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, anggota UKM Neotelemetri mengikuti lomba. Yang kedua, jika anggota tersebut memenangkan lomba, maka ia akan melapor kepada core divisi operasional, namun jika tidak ada, maka dia tidak akan melakukan pelaporan. Yang ketiga, setelah anggota UKM melapor, core divisi operasional akan merekap data anggota tersebut. Rekapan biasanya dilakukan melalui Microsoft Excel atau dokumen lainnya. Lalu di sini ada sistem penataan prestasi UKM Neotelemetri. Yang pertama itu peserta lomba mengikuti lomba. Jika peserta menang, maka proses langsung selesai. Lalu jika peserta menang, core divisi operasional akan menerima laporan. Lalu sistem akan menampilkan form pendataan prestasi. Lalu core divisi operasional merekap data prestasi ke dalam. Lalu sistem menyimpan database. Data prestasi tersebut di database, lalu sistem menampilkan data prestasi yang direkap, lalu proses selesai. Proses bisnis yang diusulkan dirincikan sebagai berikut. Berdasarkan proses bisnis yang diusulkan oleh kelompok 4, terdapat 3 aktor di dalamnya, yaitu peserta lomba, core divisi operasional, dan sistem. Proses bisnis ini jika dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, peserta lomba dari anggota UKM Neotelemetri mengikuti lomba. Yang kedua, jika anggota tersebut memenangkan lomba, maka ia akan melapor kepada core divisi operasional. Namun jika tidak, maka dia tidak akan melakukan pelaporan. Yang ketiga, core divisi operasional akan menerima laporan anggota UKM Neotelemetri yang memenangkan lomba. Yang keempat, sistem akan menampilkan form pendataan prestasi yang nantinya akan diisi oleh core divisi operasional. Yang kelima, core operasional merekap atau menginputkan data prestasi anggota UKM Neotelemetri. Yang keenam, sistem akan menyimpan data rekapan di database. Yang ketujuh, sistem akan menampilkan hasil rekapan data prestasi anggota UKM Neotelemetri. Saya balikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Farhanzudi. Selanjutnya itu SDLC yang akan disampaikan oleh Anissa Aprilia. Kepada Ica dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi metode Scrum pada pengembangan sistem. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai metode Scrum, banyak sekali kelebihan yang ditawarkan sehingga tim proyek memutuskan untuk menerapkan metode Scrum dalam pengembangan sistem informasi pendataan anggota prestasi UKM Neotelemetri. Terdapat 3 peran dalam kerangka kerja Scrum, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Dalam proyek ini yang menjadi Product Owner adalah koordinator divisi operasional UKM Neotelemetri, sedangkan peran lainnya yang dikenal dengan Tim Scrum. Tim Scrum dapat dirincikan sebagai berikut.
Yang pertama itu Ahmad Fadli Ramadan, perannya sebagai Scrum Master. Yang kedua ada Lisa Angriani, perannya sebagai Development Team. Yang ketiga ada saya sendiri Anissa Aprilia, perannya sebagai Development Team. Yang terakhir ada Muhammad Faranzudi, perannya sebagai Development Team. Pertama itu tentang Product Backlog. Dalam Product Backlog terdapat semua kebutuhan atau fitur dari user story yang diharapkan selesai dari suatu proyek. Dan kelompok kami di sini telah merincikan beberapa item backlog. Yang pertama yaitu pembuatan rancangan UML dengan skala kepentingan yaitu 100, estimasi pengerjaan yaitu 7 hari, dengan demo yaitu memeriksa kesesuaian hasil pengerjaan UML dengan kebutuhan sistem. Yang kedua item backlognya itu ada login dengan skala kepentingan 100, estimasi pengerjaannya yaitu 3 hari, di mana yaitu memungkinkan user login ke dalam sistem sebagai admin atau anggota UKM Telemetri. Lalu yang kedua, admin login ke dalam sistem dengan menginputkan username dan password. Yang ketiga, anggota telemetri ke dalam anggota UKM Telemetri ke dalam sistem dengan menginputkan username. Yang keempat, ada user dapat mengklik tombol login. Lalu yang ketiga, item backlognya itu ada logout dengan skala kepentingan yaitu 100. Estimasi pengerjaan yaitu 1,5 hari, di mana demonya itu user dapat mengklik menu logout serta user dapat keluar dari sistem. Pada item backlog selanjutnya itu ada ubah password dengan skala kepentingan yaitu 100, estimasi pengerjaannya yaitu 2 hari, dengan demo klik menu profile, maka kemudian tampil halaman yang berisi tombol ubah password. Lalu admin dapat mengganti password serta mengklik tombol simpan untuk perubahan password, dan muncul notifikasi saat mengubah password serta perubahan password akan disimpan. Lalu item backlog yang kelima ada fitur dashboard dengan skala kepentingan 100, estimasi pengerjaan yaitu 5 hari, di mana demonya itu user dapat melihat data prestasi anggota UKM Telemetri serta dapat mencari data prestasi anggota UKM Telemetri berdasarkan event. Next, item backlog yang selanjutnya itu ada fitur tambah data dengan skala kepentingan 100, estimasi pengerjaannya itu 4 hari, di mana demonya itu admin dapat mengklik menu data prestasi, mengklik tombol tambah, kemudian nanti sistemnya itu akan menampilkan formulir input data prestasi baru, sehingga admin dapat mengisi data prestasi baru anggota UKM Telemetri dan mengklik tombol simpan sehingga data tersimpan ke dalam database. Lalu item backlog yang ketujuh ada fitur ubah data dengan skala kepentingan yaitu 95. Estimasi pengerjaannya itu 4 hari, di mana demonya admin dapat mengakses dashboard, lalu mengklik tombol edit, serta data prestasi dapat diupdate. Lalu setelah diedit, admin mengklik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data. Item backlog yang selanjutnya itu ada fitur hapus data dengan skala kepentingan 95. Estimasi pengerjaannya itu 1 hari, di mana admin dapat mengakses dashboard serta mengklik tombol hapus. Yang kedua ada sprint. Langkah selanjutnya yaitu melakukan tahapan sprint. Sprint yang dihasilkan berjumlah 3 sprint dengan pertimbangan fitur backlog, teks, dan estimasi waktu atau hari disesuaikan dengan aturan Scrum yang nantinya akan menjadi sprint backlog. Dari produk backlog yang telah dibuat, penulis menyusun menjadi 2 sprint sebagai berikut. Sprint backlog pada sprint pertama. Item backlog, pembuatan rancangan UML dengan task yaitu membuat analisa kebutuhan fungsional sistem, membuat use case diagram, serta membuat activity diagram. Lalu ada item backlog fitur login dengan story yaitu user dapat login ke dalam sistem, dengan tasknya yaitu membuat skema database login, membuat desain UI login, implementasi desain UI login, serta melakukan tes fitur login. Lalu yang ketiga ada fitur logout dengan story user dapat logout dari sistem, di mana tasknya yaitu membuat desain UI logout serta implementasi desain UI logout dan melakukan tes fitur logout. Yang keempat yaitu ada fitur ubah password dengan story admin dapat mengubah password setelah login. Tasknya yaitu membuat desain UI ubah password, lalu mengimplementasikan desain UI ubah password dan melakukan tes fitur ubah password. Yang kelima ada fitur dashboard, yaitu dengan story user dapat mengakses dashboard di mana terdapat fitur lihat data dan pencarian data berdasarkan event. Dengan tasknya yaitu membuat skema database dashboard, lalu membuat desain UI dashboard, implementasi desain UI dashboard, dan melakukan tes fitur dashboard. Lalu yang keenam
item backlognya yaitu fitur tambah data. Dengan story, admin dapat menginputkan data prestasi baru ke dalam sistem. Tasknya yaitu membuat skema database data prestasi, lalu membuat desain UI tambah data, implementasi desain UI tambah data, serta melakukan tes fitur tambah data. Lalu item backlog yang ketujuh ada fitur tambah data. Dengan story, admin dapat melakukan perubahan lalu implementasi UI ubah data, serta melakukan turun data. Lalu yang ke-8 ada fitur hapus data. Dengan story, user dapat mengakses dashboard di mana terdapat fitur lihat data dan pencarian data. Dengan tasknya yaitu membuat desain UI hapus data, implementasi desain UI hapus data, serta melakukan tes fitur data. Ketiga ada daily scrum. Kegiatan dengan batasan adanya waktu yang bertujuan untuk mensinkronisasikan pekerjaan antar tim pengembang. Tiap anggota tim harus melaporkan apa saja yang telah dilakukan pada hari sebelumnya dan membuat perencanaan untuk kedepannya. Dalam penerapannya, tim proyek melakukan daily scrum secara asinkronus melalui media WhatsApp untuk melakukan pelaporan harian. Development team akan menyampaikan progres dan masalah yang terjadi selama pengembangan sistem. Diharapkan nantinya seluruh tim akan mencari solusi dari masalah yang ditemukan. Keempat ada sprint review, di mana pengertiannya yaitu pengertiannya adalah tahapan di mana tim developers melakukan rapat dari progres pengembangan sistem yang telah dikerjakan. Pada tahap ini akan dilihat apakah sprint telah sesuai dengan rencana atau memerlukan perubahan. Dalam penerapannya, tim sepakat untuk melakukan sprint review setiap satu sprint selesai, dilakukan melalui video conference seperti Google Meet. Kelima ada sprint retrospektif, di mana merupakan kegiatan yang dilakukan setiap berakhirnya satu periode sprint. Pada tahap ini, anggota tim akan menyampaikan hasil pengerjaannya, menyampaikan pendapat serta mengevaluasi kinerja setiap satu sprint. Anggota tim dapat menyampaikan kendala yang didapatkan dalam pengembangan sistem dan mencari solusi agar kendala tersebut dapat diminimalisir. Dalam penerapannya, anggota tim sepakat untuk menggunakan video conference seperti Google Meet dalam setiap satu sprint selesai. 5 ada Trello. Langsung saja di sini karena sprint 1 dan 2 telah berjalan dan proyek kami telah selesai, maka untuk update Trello sendiri untuk to-do-nya itu telah selesai dan in progress, yaitu documentation product, di mana kami sedang mengerjakan laporan akhir, dan untuk down-nya sendiri itu telah menyelesaikan pembuatan UML, perancangan database, lalu ada UI UX login logout serta fitur untuk tambah data, di mana untuk fitur tambah data itu terdapat implementasi desain UI UX-nya dan tes fitur tambah data. Lalu selanjutnya ada telah menyelesaikan dashboard, yaitu di mana di dalamnya terdapat implementasi desain UI UX dashboard serta tes fitur untuk fitur dashboard. Selanjutnya ada ubah password, di mana di dalamnya terdapat implementasi UI UX ubah password serta tes fitur ubah password. Selanjutnya kami telah menyelesaikan untuk fitur root, di mana terdapat implementasi UI UX tambah data, edit data, serta melihat dan mencari data dan melakukan tes fitur dari tiap-tiap fitur yang kami buat. Selanjutnya ada retrospektif dari tim kami, di mana untuk sprint 1 sendiri, untuk sprint review-nya kami menemukan fitur belum selesai, serta untuk mencari alternatif solusinya kami melakukan analisis. Lalu untuk retrospektif analisisnya yang sedang berjalan itu pada sprint 1 kami tim fokus dalam pengerjaan proyek serta Scrum Master dapat mengelola tim dengan baik, dan yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi antar anggota tim. Lalu untuk
retrospective actions-nya yang harus dimulai adalah lebih sering memantau media komunikasi antar tim. Lalu untuk sprint 2, retrospektif yang pertama itu sprint review, di mana kami tidak menemukan error dan fitur kami telah selesai, serta tidak memerlukan alternatif solusi. Lalu untuk retrospektif analisis, yang sedang berjalan itu telah menyelesaikan tugas masing-masing tim yang selesai tepat fokus dalam pengerjaan proyek, serta Scrum Master dapat mengelola tim dengan baik. Dan yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi antara anggota tim. Yang terakhir ada retrospective action untuk sprint 2. Kami melaksanakan proyek itu dengan tepat waktu serta menjaga komunikasi dengan user dan admin. Sekian penjelasan trailer dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan mempresentasikan program dari tugas kelompok 4 yaitu mengenai pendataan prestasi anggota UKM Metro. Karena di sini menurut saya sudah bisa diakses secara bersama dengan link URL-nya seperti yang ada tertulis di sini, prestasi.neotelemetri.com. Dan ini merupakan lambang ketiga divisi operasional yang ada di. Terus kita ingin login menggunakan user admin. Tapi sebelum itu saya pun mencoba fitur register tablet. Saya ingin mendaftarkan untuk yang kalau misalnya user biasa. User biasa kita tes halo. Ini user biasa. Dan ini username-nya coba. Dan passwordnya saya akan coba 12345. Nanti kalau misalnya udah berhasil registernya akan langsung diarahin ke halaman login. Dan kita sebelum menggunakan untuk yang biasa, saya akan mencoba untuk fitur admin. Untuk fitur adminnya itu dia bisa melakukan apa saja yang mau terjadi dalam sistem. Di sini merupakan tempat itunya untuk bisa ada cek password sama login gitu. Tapi nanti itu saja kita coba dulu untuk yang misal kita ingin menambahkan prestasi di misalnya sini. Terus ya. Terus kita tambah masukkan anggota, misalnya anggotanya saya masukkan Ramadan dengan divisi itu sistem komputer dan jaringan dan title-nya lomba CTF. Dan jenis lomba itu nasional, kategori lombanya umum, dan kategori tahunnya itu tahun 2021. Dan tahunnya itu bisa saya tulis KRS 1. Dan itu data harusnya tambah, ada muncul integrasi. Oke, saya akan menambahkan sekitar 2 data aja. Dan di sini sudah berhasil menambah data, itu berupa 3 data. Lalu saya akan mencoba ingin mengedit, misal saya ingin mengedit yang di data nomor 2 ya, saya edit, dan dia langsung menangkap hasil data yang sudah tertulis di sini tadi ya. Gitu. Saya ingin mengubah nama anggotanya menjadi coba. Dan ini divisi tidak bisa diubah karena ini sampel. Saya set. Dan bisa saya ubah sampel 1 bisa. Dan jenis lombanya itu nasional. Terus saya akan ubah dan kita akan lihat hasilnya. Dan di
sini muncul notifikasi data berhasil login, dan yang kedua tadi sudah berhasil login seperti itu. Ini juga berlaku untuk yang tempat yang lain tadi ya. Tapi sebelum itu kita coba dulu fitur untuk pencariannya. Misal di sini untuk fitur pencariannya sesuai dengan fungsinya itu pencarian berdasarkan lomba. Kita ingin mencari lomba misalnya lomba seperti dan dia akan muncul lomba seperti itu. Setiap saja. Dan kalau misalnya kita hanya mengetikkan, kita tidak tahu nama lombanya apa, misalnya kita hanya ingat security aja gitu atau SE gitu, boleh. Nanti dia akan muncul yang tipe yang dia nanti dia akan munculkan data berdasarkan apa yang kita ketik kalau mencari SE. Ini kan ada SE dulu. Pencariannya ini hanya bisa berdasarkan nama lombanya seperti itu. Seperti itu. Lalu coba saya lakukan satu fungsional itu delete ya. Misal saya ingin delete dari data 3 gitu. Saya katakan tombol delete dan dia berhasil di delete atau berhasil hapus gitu. Seperti itu. Ini kan untuk yang di satu halaman ya, halaman saja. Saya akan mencoba menambahkan data di yang di halaman berbeda juga. Pastikan apakah fungsinya berhasil atau tidak. Mungkin untuk yang fungsi root sudah berhasil coba, terus kita akan mencoba satu fitur lagi untuk change password. Biasa kita ingin mengubah, tapi jangan mudah, coba yang biasa ya. Sekarang kita akan melihat perbedaan untuk yang level admin sama level biasa. Kita coba lihat level terlebih dahulu, lalu kita login dan nah ini kan sudah login sebagai biasa. Di sini terus kita coba-coba. Kita akan melihat perbedaan untuk level admin sama level biasa. Jadi bedanya itu di level biasa itu dia hanya bisa melihat saja gitu, dan tidak bisa melakukan klik itu. Tapi dia juga bisa melakukan pencarian. Misal kita coba ya cari search, kita menambahkan lomba seperti itu. Dan kita akan mencoba satu fitur yaitu yang change password. Bisa masukkan dulu password sebelumnya. Password sebelumnya kan itu 1, 2, 3, 4. Saya akan mencoba masukkan password baru itu berarti untuk memastikannya coba kita coba satu persatu validasinya. Kalau misalnya kita tidak mengisi salah satu filenya, so kita tidak mengisi satu file simpan dan dia akan muncul this file out this file. Kita harus mengisi penyebutan. Terus kita akan mencoba kalau misalnya tidak sama dengan password sebelumnya. Simpan dan dia akan menuliskan menambahkan misalnya current password doesn't match. Itu harus sama dengan password sebelumnya gitu. Nah, pada fitur ubah password ini saya akan mencoba mengubah passwordnya. Jadi tadi kan passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan saya akan mengubah passwordnya yang baru itu menjadi QWERTY gitu. Untuk yang konfirmasi passwordnya kita ubah berarti dihasilkan. Dan sini akan muncul notifikasi password berhasil diubah gitu. Dan coba kita logout dengan password yang baru menggunakan user biasa. Dan dia berhasil login. Dan pendataan prestasi yang itu mungkin sampai sana aja.
Mungkin sekian dari demo program dan sekian juga penyampaian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.